pemimpin di muka bumi ini lahir kondisi negaranya makmur. Pasti lahir di negara yang tertekan dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, Bung Karno lahir karena waktu itu kita 350 tahun tertekan. Akhirnya mereka sekarang sebagai proklamator yang dikenal di seluruh dunia. Kemudian yang kedua Mahatma Gandhi. Mohon maaf juga nabi-nabi kita juga lah dulu tersiksa. Ada siksaan-siksaan luar biasa sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, hari ini kita tidak perlu sehebat siksaannya, cukup hanya jadi orang yang sering ditolak, pasti Bapak Ibu akan jadi pemimpin yang hebat. Nah itu aja bedanya. Jadi zaman sudah berubah, tidak seperti dulu siksaannya lagi. Nah Bapak Ibu, sehingga saya kutip dari seorang guru ada mengatakan bahwa kalau doa Anda sudah kesampaian, jangan-jangan Anda sedang diuji imannya. Tapi ketika doa Anda belum kesampaian, katanya Tuhan sedang membuat Anda jadi kuat dulu. Tapi ketika doa Anda tidak dikabulkan, Tuhan sudah punya rencana yang lebih bagus untuk Anda. Nah kira-kira begitu. Jadi kalau gitu kesimpulannya adalah pastikan Anda miliki sikap yang baik. Seperti saya punya permainan yang bagus, tetapi ini kisah nyata permainannya. Nah permainan ini Bapak Ibu tentang tadi ada peluang dianggap ancaman, tetapi ada masalah dianggap peluang. Ini permainannya Bapak Ibu, ada seorang bapak, dia punya anak 3 orang. Ketika dia punya anak 3 orang, tiba-tiba di rumah sakit, cek menjelang ajalnya, dia mengeluarkan wasiat. Kira-kira wasiatnya begini kepada 3 orang. Nah, bapak sama sekali tidak punya kekayaan apapun sekarang, tapi hanya punya kekayaan 19 ekor sapi. Tetapi karena bapak punya anak 3, sebelum bapak mati, bapak wasiatkan biar kamu gak ribut, kira-kira begitu wasiatnya. Wasiatnya lah, kamu anak yang paling gede dapat setengah dari 19 sapi. Yang kedua dapat 1/4. Yang paling bungsu karena kamu kecil dapat 1/5, kira-kira begitu. Selesai ucap yang terakhir, bapaknya plek, langsung napas terakhir, plek. Tetapi belum lagi napas bapaknya selesai terhenti, anaknya sudah ribut. Padahal mereka dapat rezeki. Nah rezeki dianggap ancaman, kakak yang paling gede bilang, kalau saya dapat setengah, 19 bagi 2, berarti dapat 9,5, berarti ada yang mati nih sapi 1. Maka kakaknya bilang, pokoknya kamu sebagai adik harus ngalah, kasih gue 10. Ada yang paling kecil juga bilang, oh gue juga mau, kamu yang kalah, kan kamu lebih gede, ngalah dong sama adik. Akhirnya terjadi pertengkaran yang luar biasa. Di posisi dapat rezeki bertengkar. Kira-kira begitu. Nah akhirnya Bapak Ibu di kondisi nyaris semua ngambil pisau mau saling bunuh. Datang pamannya. Pamannya, wah ini ada ancaman yang luar biasa ini buat ponakan-ponakan saya. Ada apa, ada apa? Diceritakan kisah nyatanya. Kalau gitu gini, sebenarnya ini masalah kecil, kata Paman. Kecil seperti apa? Saya yang selesaikan dan kamu aman. Kira-kira begitu. Kamu punya sapi berapa tadi? Kata pamannya, 19. Oke, kalau gitu kebenaran paman punya sapi 1. Gue kasih deh 1. Sehingga jumlahnya berapa? 20. Oke, kamu yang paling gede, kakak, kamu dapat berapa? 10. Yang kedua dapat 1/4, berapa? 5. Yang terkecil dapat 1/5 berapa? 4. Totalnya berapa? 19. Akhirnya kata paman, oke, sapi gue bawa lagi pulang. Masalahnya selesai, sapinya tidak hilang. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Nah kalau Anda di network ini cara menyelesaikan masalahnya seperti itu kira-kira. Jangan terlalu banyak mikirin masalah, tapi pikirin penyelesaiannya. Maka Anda pasti jadi orang-orang hebat. Nah yang tadi yang menganggap ancaman ABC betul nggak? Peluang dianggap ancaman. Pamannya ancaman berkelahi dianggapnya peluang. Peluang untuk jadi pahlawan menyelesaikan masalah. Nah Bapak Ibu kalau ada masalah di luar sana peluang buat kita untuk jadi presiden eksekutif. Nah kira-kira itu. Oke tepuk tangan buat jalan-jalan presiden eksekutif dulu. Nah Bapak Ibu itulah cerita yang saya buka. Tetapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu selalu berpikir bahwa peluang dianggap ancaman, maka orang-orang seperti ini kadang-kadang kerja keras, banting tulang, banting daging, tapi hasilnya sedikit. Tapi orang-orang yang penuh dengan keyakinan semangatnya luar biasa, kerja sedikit hasilnya banyak. Anda pilih yang mana? Oke, maka hari ini tolong sikap yang Anda miliki bagaimana sekarang adalah begini. Selama ini banyak orang kerja 80 tapi hasilnya 20. Tapi ada orang yang kerja 20 hasilnya 80.
Anda lihat karyawan-karyawan tingkat bawah. Pasti kerjanya 80, hasilnya ini. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi beda lagi atasan-atasan yang luar biasa. Kerjanya 20, hasilnya minta ampun. Nah, untuk itu Bapak Ibu hari ini, kalau Anda tidak punya kesempatan jadi atasan, jadi apapun karena pendidikan terbatas, karena tidak punya pengalaman, apapun penyebab lain, maka Bapak Ibu, kenapa di sini selalu tepuk tangan? Karena kita punya kesempatan untuk jadi presiden eksekutif. Maka positif. Nah, itu Bapak Ibu, sedikit saya buka sehingga Bapak Ibu akhirnya inilah yang disebut dengan pemborosan kalau Anda selalu negatif. Karena kalau Anda negatif, selalu pesimis, maka boros saja. Boros tenaga, boros pikiran, boros uang, tidak dapat apa-apa. Maka hari ini Bapak Ibu, ini zaman-zaman efisiensi. Tolong Bapak Ibu ikuti yang berikut ini karena ini adalah ditulis oleh seorang terkenal. Dan kalau Anda lakukan ini, mudah-mudahan Anda akan efisien. Orang lain 5 tahun, 10 tahun jadi presiden eksekutif, mudah-mudahan Anda 2 tahun cukup. Nah, ketika itu, bagaimana sekarang cara jadi presiden eksekutif? Bapak Ibu, ada 7 sikap yang Anda miliki. Tetapi Bapak Ibu, 7 sikap ini ada syaratnya. Jadi 7 ini tidak akan pernah Anda bisa lakukan sampai kiamat kalau syaratnya belum dipenuhi dulu. Jadi ada prasyarat kira-kira begitu. Nah, prasyarat ini adalah Bapak Ibu bunyinya, kalau Anda ingin melakukan kebiasaan 7 ini, maka rubah paradigma Anda. Yang selama ini paradigma adalah dari luar ke dalam, sekarang rubah menjadi dari dalam ke luar. Selama ini kita kan selalu ribut di rumah tangga karena gara-gara selalu dari luar ke dalam, betul nggak? Contoh dari yang kecil dulu. Kalau Anda punya istri, Anda bilang, kalau kamu jadi istri yang baik, maka gue pasti jadi suami yang baik. Dan suaminya pun bilang, kalau kamu jadi suami yang baik, gue bakal jadi istri yang baik. Nah akhirnya bilang, kamu duluan. Akhirnya kamu duluan. Akhirnya dia saling serang. Akhirnya bertahun-tahun bertengkar, yang datang hanya malapetaka, keributan, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya waktu habis tapi tidak pernah jadi apa-apa. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi coba kalau kita rubah sekarang paradigmanya. Dari dalam keluar. Sekarang Anda katakan kepada istri Anda, saya akan jadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Maka istri bilang, terima kasih dan saya pun akan jadi istri yang luar biasa setia dan semuanya. Benar nggak Bapak Ibu? Langsung selesai. Maka tidak perlu boros-boros bertahun-tahun. Dunia ini tidak akan ada peperangan kalau semua memulai dari dalam. Dan tolong Bapak Ibu, kodrat kita juga jangan dilawan. Anda akan dikasih telunjuk hanya satu. Anda boleh nunjuk 1 kali, tapi tolong nunjuk ke dalam 4 kali. Tapi kalau Anda nunjuk ke sananya 4 kali, ke sininya 1 kali, itulah yang melahirkan keributan luar biasa. Ribut sama upline, ribut sama downline. Kenapa? Karena nunjuk upline 4 kali, ke dirinya 1 kali. Nah sekarang balik-balik, ke upline-nya 1 kali, ke dirinya 4 kali. Ke downline-nya juga sama. Kalau Anda jadi upline, ke downline-nya 1 kali, dirinya 4 kali. Maka antara upline dan downline pasti akur. Oke. Kalau Anda merasa pemborosan hari ini, tolong efisien mulai hari ini. Dan setelah itu baru Anda akan bisa melakukan langkah yang 7 ini. Kalau tidak, mohon maaf. Pak Rasid bilang bisnis ini ditentukan oleh sikap 95%. Tapi kalau sikap Anda salah selama ini, kayaknya sih presiden eksekutifnya sulit. Maka perbaiki sikap Anda pasti akan jadi orang-orang. Nah, setelah langkah yang pertama, Bapak Ibu, kenapa? Karena di luaran sana ada orang bilang tidak ada masalah. Masalah itu selalu ada di diri kita. Tidak ada masalah di luar sana. Kalaupun ada masalah-masalah yang diciptakan, sebenarnya masalah itu adalah masalah yang sengaja diciptakan Tuhan hanya dengan satu tujuan saja. Membuat Anda lebih kuat, lebih bijaksana, pandai dan seterusnya. Bapak Ibu, saya buka mungkin dengan satu contoh cerita yang bagus untuk satu hal yang satu ini. Ini contoh tentang keributan yang luar biasa tadi. Antara istri dengan mertua. Istrinya bilang, mertua saya cerewetnya minta ampun. Wah, perlu digemok tuh mulutnya, kira-kira begitu. Mertuanya juga bilang, ini gue punya mantu gila. Kalau perlu, bunuh ini orang punya mantu. Akhirnya berbulan-bulan bertengkarnya luar biasa. Sampai satu titik, mantunya ini dendamnya luar biasa sama yang namanya mertua. Datanglah dia ke guru. Guru, saya punya mertua cerewetnya luar biasa. Ada nggak racun yang bisa meracuni mertua, tapi biar matinya pelan-pelan. Kalau langsung mati takut saya ditangkap polisi, kira-kira begitu. Tapi kata gurunya ada.
Tapi ada syarat 2. Syaratnya apa, Guru? Syaratnya 1, waktu ngasih racun, tolong dikasih di nasinya, tapi pelan-pelan, dikit-dikit. Tapi kamu harus senyum setiap ngasih. Biar mertuamu tidak curiga, kira-kira begitu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kamu harus bersikap baik mulai hari ini. Jangan lagi bersifat yang kasar-kasar. Siap. Akhirnya Bapak Ibu, mantunya di pendek cerita, dia bawa nasi racun dikit, kasih. Pokoknya sampai berbulan-bulan, tiba-tiba mertuanya berubah. Ya ampun, Bapak Ibu, mantu saya luar biasa baiknya. Jadi mantu yang dahsyat, kira-kira begitu. Mantunya bilang, gile mertua gue baik banget sekarang. Apa yang salah kemarin galak, sekarang kok jadi baik? Akhirnya mantunya bilang, waduh ini celaka. Gue bisa ke neraka gara-gara membunuh mertua. Akhirnya dia lari ke dukun. Kata dukun, gue nyesel banget. Tolong, ada nggak obat yang bisa mengobati racun? Racun yang mana? Kata dukun, memang ada apa? Mertua saya sekarang baiknya luar biasa. Gitu. Kata guru, ini sebenarnya nak, yang aku kasih kemarin bukan racun, tapi madu. Dan kamu tahu jawabannya, dibilang racun yang sesungguhnya ada di otak kamu. Tapi ketika kamu berubah, otak kamu jadi madu, lawan-lawan kamu semua jadi madu. Maka kalau Anda punya downline yang rewel, Anda jangan rewel, pelan-pelan aja. Santai-santai aja, Anda pasti jadi. Nah itu adalah, Bapak Ibu, mulai hari ini sekali lagi Anda harus memulai. Jangan dari luar, maka semua masalah pasti selesai. Setuju? Oke, tepuk tangan buat Jakarta luar biasa. Nah Bapak Ibu, baru setelah Anda penuhi tadi, bisa melakukan sikap yang berikut ini. Sikap nomor 1. Anda ingin di bisnis ini berhasil, maka miliki sikap nomor 1 adalah Anda biasakan setiap langkah Anda harus punya tujuan yang jelas. Saya waktu memulai bisnis ini Bapak Ibu, saya nggak kerja dulu. Saya nggak buat daftar nama dulu. Yang lain-lain saya nggak buat. Yang nomor 1 saya buat, apa tujuan saya turun di bisnis ini. Kenapa? Karena kalau jelas tujuan saya, putusannya bulat, saya yakin tidak ada masalah di luaran sana. Maka saya pastikan buat dream book dulu. Dream book saya tulis sebagus mungkin, sejelas mungkin, spesifik mungkin, dengan waktu yang saya capai kapan. Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya tujuan, biasanya nyoba-nyoba di bisnis ini tidak serius. Kenapa? Karena Bapak Ibu, satu hal. Anda pernah nggak beli tiket pesawat? Beli tiket dan Anda datang ke travel, Anda bilang, saya beli tiket pesawat, tujuannya kemana? Nggak jelas. Akhirnya toko pesawat bilang, oh saya nggak bisa jual tiket. Karena Anda tujuannya nggak jelas. Duit berapa yang Anda inginkan? Mau 10 juta, 20 juta gue punya. Tetapi orang ini nanya lagi, tujuannya kemana? Nggak jelas. Nah Bapak Ibu, kalau Anda nggak jelas tujuannya, Tuhan pun nggak bisa tunjukin tujuannya Anda kemana. Kalau gitu, pastikan sebelum Anda memulai besok presentasi, pastikan apa tujuan Anda dalam hidup. Terus mobil kah? Keluar negeri kah? Penghasilan berapakah? Terserah masing-masing. Itu adalah alasan yang pertama kenapa punya tujuan. Dan orang yang punya tujuan yang jelas Bapak Ibu, kira-kira seperti main sepak bola. Bapak Ibu, ada nggak orang main sepak bola tidak ada gawangnya? Main dia sepak bola, hanya gue ingin memasukkan bola sebanyak-banyaknya, kira-kira begitu. Dia main bola tapi gawangnya nggak ada. Nah banyak yang main network di bisnis ini tidak punya gawang. Akhirnya apa? Putar-putar lapangan sampai keluar keringat, banting tulang, banting daging, keluar darah, tidak dapat apa. Kenapa? Tidak jelas gawangnya di mana. Maka pastikan hari ini tentukan gawangnya dulu. Dan kalau Anda jelas gawangnya, mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan Anda akan bisa memasukkan bola sebanyak-banyaknya. 1 bola 200 juta. 2 bola 400 juta. Betul gak Pak Ibu? Maka pastikan tujuan jelas, Anda pasti akan bisa memasukkan bola yang banyak. Sekali lagi, kalau 2 tahun dari sekarang memasukkan 10 bola saja, mereka 200 juta masing-masing. Saya pikir dapat 2 miliar. Betul gak Pak Ibu? Oke, yang pertama. Nah, saya berani tes Bapak Ibu. Saya tes kepada 1 orang. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Bu Yeni. Kalau saya suruh Ibu Yeni dari sini jalan kira-kira ya ke Bekasi lah. Mau nggak? Kalau saya atasan dan saya paksa? Tapi pasti mengeluh terus, benar nggak? Tapi sekarang saya tambah Bu. Sampai di Bekasi saya kasih 1 miliar. Ibu mau nggak? Andai kita nyata ini betul, Ibu mau nggak?
Kalau malam-malam begini ibu tetap jalan nggak? Kalau di jalan ada yang ngeledekin, si ibu ada mobil tetap jalan? Hujan gede tetap jalan? Ada anjing yang ngehadang? Tetap jalan. Jalannya naik? Jalannya rusak? Ada setan yang hadang? Ketika tujuannya jelas kan nggak punya masalah, betul nggak? Nggak ada anjing, nggak ada setan, nggak ada hantu, gerak terus, betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau Anda di bisnis ini baru ditolak satu, bisnis susah. Pasti nggak punya dream book. Cek pasti nggak punya dream book. Kagak jelas nih tujuannya. Ditolak satu kali, apply-nya nggak bantu satu kali, ngeluh. Pokoknya semua jadi bahan keluhan. Maka orang-orang yang mengeluh sesungguhnya bukan terletak pada masalah keluhannya, tapi terletak karena tujuannya nggak jelas. Itu saja persoalannya. Maka pastikan Anda punya tujuan hari ini yang jelas. Setuju? Oke, deal yang pertama. Deal yang kedua sekarang. Tujuannya jelas ya. Kemarin sudah dikasih tahu cara membuat tujuan yang jelas, saya nggak jelas hari ini lagi. Yang pasti adalah Anda harus punya tujuan yang jelas. Yang kedua Bapak Ibu, setelah Anda punya tujuan yang jelas, maka Anda harus punya kebiasaan mengutamakan yang utama. Anda kan hari ini serius gak ingin 100 juta? Kadang-kadang Bapak Ibu sudah jelas TV bikin miskin, kok nonton TV dulu, betul nggak? Tonton sinetron dulu baru ngundang. Nonton bola dulu baru presentasi, betul nggak? Sekarang balik, ngundang dulu, presentasi dulu dan lain sebagainya. Daripada nonton di TV, kalah yang Anda unggulkan, TV-nya digebukin, kan bagus nonton ke tempatnya langsung. Nah, itu baru benar. Dan Anda diciptakan bukan jadi penonton. Saya pikir Anda diciptakan jadi pemain Bapak Ibu. Tapi pemainnya Bapak Ibu, orang yang ditonton selalu kaya, yang nonton yang selalu miskin. Maka 2 tahun ke depan Anda harus jadi orang yang ditonton. Ya betul gak Bapak Ibu? Baru menarik. Nah Bapak Ibu, dan Anda diciptakan seperti itu sesungguhnya. Maka Bapak Ibu, kalau Anda ingin nonton sepak bola di Jepang, jangan nonton sepak bola di TV dulu. Singkiran TV dulu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, saya punya cerita yang bagus di Bali. Bagaimana kita kok harus mengutamakan yang utama? Karena di Bali Bapak Ibu, kalau Anda berangkat ke Bali nanti, setiap rumah ada gambar yang begini. Tangannya begini, betul Bapak Ibu? Mulutnya tersenyum. Betul kan? Nah kalau di Bali itu disebutnya sang kalo. Kalo itu artinya waktu. Waktu itu dia pisau bermata dua. Kalau Anda manfaatkan, maka waktu akan ngasih senyum terus. Setiap saat Anda kemanapun. Tapi begitu Anda menyia-nyiakan waktu, tangannya bekerja. Langsung leher Anda dicekiknya. Jadi kalau Anda coba-coba menyia-nyiakan waktu, Anda pun akan ditenang oleh sang waktu. Dan setelah itu Anda pun akan dicirkan oleh sang waktu. Di masa tua banyak yang menangis berdarah-darah karena menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau Anda memberikan manfaat sama waktu, waktu yang ini manfaatkan semua. Maka 1-2 tahun Anda akan dikasih manfaat yang banyak juga sama sang waktu. Dan di situ terjadi persahabatan. Setelah itu baru kita jalan-jalan nonton apapun yang Anda suka tempatnya. Sama Parasit, sama lidah-lidah yang depan. Luar biasa Bapak Ibu kalau gitu? Oke, kalau gitu utamakan yang utama. Apa yang utama? Daftar nama segala macam. Pokoknya apa pekerjaan di sini, kor-kor Anda lakukan. Yang lain-lain nomor 2. Mudah-mudahan kalau Anda melakukan itu hari ini, maka 1 tahun ke depan di TV gambar-gambar seling gambar Anda ada. Di koran-koran, di majalah-majalah mudah-mudahan gambar-gambar Anda dimuatnya terus. Saya pikir kalau Pak Rasid hari ini mau masuk TV, koran sekir sudah semua mau muat, betul nggak Bapak Ibu? Seperti Pak Pangat hari ini sudah dimuat di Jerman, malah luar biasa saya pikir. Saya pikir mantap, luar biasa. Karena beliau meninggalkan sepak bolanya, meninggalkan yang lain yang tidak baca koran dulu. Lebih bagus di koran itu ada berita tentang Anda. Luar biasa Bapak Ibu. Utamakan yang utama yang kedua. Nah Bapak Ibu, mungkin Anda pernah dengar cerita, di satu cerita ini contoh yang tidak mengutamakan yang utama. Bapak Ibu, dulu dites di Jepang, itu yang dites adalah kodok. Kodok itu taruh di panci, diisi air. Kemudian di bawahnya diisi lilin. Ketika airnya hangat, kodok ini bilang, asik, hangat sekali. Tidur dia. Dan ketika tidur nyenyak, airnya mendidih. Dan dalam mendidih, tidurnya lagi nyenyak. Dan kodok ini terbus. Dan kalau Anda terlalu nyenyak, di kursi di depan TV Anda, jangan-jangan masa depan Anda pun terbus. Maka Bapak Ibu, banyak orang yang masa depannya terbus karena terlalu asik nonton
di kursi depan TV tadi. Hati-hati dengan kursi yang ada di depan TV hari ini. Ana nonton setelah presiden eksekutif, barulah is okay, tonton. Tapi sebelum itu, Ana bagus presentasi dan seterusnya. Setuju? Deal yang kedua? Oke, tepuk tangan buat Ana. Deal yang ketiga. Yang ketiga, Anda harus proaktif. Proaktif ciri-cirinya 2. Yang nomor 1 adalah Anda tidak dikomando, tidak diperintah, tidak dikasih tahu. Pokoknya Anda ngundang, Anda buat daftar nama, Anda presentasi dan seterusnya. Selama ini kan banyak perintah dulu, jalan, betul nggak Bapak Ibu? Dibantuin jalan, nggak. Nah ini contoh-contoh orang yang tidak proaktif. Nah yang proaktif Bapak Ibu, sekali lagi, tidak disuruh kor, tidak disuruh dengerin kaset, tidak disuruh ke pertemuan terus datang. Tidak disuruh baca buku, dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang yang proaktif yang pertama. Ciri-ciri orang yang proaktif yang kedua, kalau ada yang menolak, justru alhamdulillah. Selama ini banyak orang ditolak dianggapnya kiamat. Langsung dianalisa, padahal duit kagak punya. Kenapa nggak serius di bisnis ini? Mulai analisanya berlaku. Bukan proaktif namanya, itu namanya reaktif. Nah akhirnya dianalisa 1 bulan bukan dia yang drop, Anda yang mulai drop. Betul kan? Akhirnya lama-lama dan seterusnya. Ada upline-nya kurang bagus dikit, analisa. Ada dolarnya kurang bagus, analisa. Nah itu lawan dari proaktif. Tapi kalau yang proaktif, Anda tidak perlu menunggu komando orang lain. Baik downline jalan atau tidak, upline bantu atau tidak, bergerak terus. Bergerak terus. Nah itu baru namanya adalah proaktif. Dan orang yang proaktif pasti berhasil. Kegagalan kita di bisnis ini kan selalu menunggu, betul nggak? Nunggu upline jalan, nunggu diperintah, nunggu macam-macam. Bisnis ini kan bukan main perintah. Kesadaran. Nah Bapak Ibu makanya kemarin di puncak dibahas bahwa distributor itu ada 3 kategori. Tapi saya tegaskan kali ini sekali lagi. Nomor 1 adalah ada distributor jenis kalkun. Anda tahu kan kalkun? Kalkun sayapnya ada tapi tidak pernah bisa terbang. Tapi ada ciri kalau kalkun. Tepuk pantatnya dia gerak. Tepuk pantatnya dia gerak. Tepuk 3 kali, sekali kepalanya isap ke lubang, biar diinjek-injek juga dia nggak gerak. Makanya banyak member yang sekali perintah oke jalan undang, 2 kali oke, ketiga kali muntaber, mundur tanpa perintah, hilang, ditelepon mailbox pokoknya lengkap sudah, nggak diangkat dan lain sebagainya, termasuk kalkun. Ana yang ngecek sangat mengatakan apakah di antara ini ada kalkun atau enggak, saya pikir mudah-mudahan nggak ada, karena biasanya kalau 15 kali presentasi bukanlah tipe kalkun, bukan. Makanya tadi kenapa diundang yang 15 kali presentasi? Karena khusus inilah untuk yang ketiga nanti. Yang kedua Bapak Ibu tipe ayam. Nah Bapak Ibu tahu kan ayam ciri-cirinya? Ayam punya sayap tapi bisa terbang. Hanya terbang kalau ditenang. Kalau nggak ditenang, tenang, terbang. Enggak, nah Anda merasa member seperti itu? Dan hebatnya Bapak Ibu, 95% kematian ayam karena disembelih. Ini yang paling 95% member mati jadi member ayam karena disembelih impiannya oleh tetangga, oleh anak, oleh istri dan sebagainya. Nggak tahu siapa yang nyembelihnya, kita nggak tahu. Tapi kalau gara-gara tetangga Anda menyembelih impian Anda berhenti, termasuk distributor ayam. Dan ayam hebatnya Bapak Ibu adalah punya sifat tidak bertanggung jawab. Buat anak pergi. Nah itu ciri-ciri ayam. Kalau ada member yang sponsorin orang, hilang sponsornya. Anaknya ditinggalin begitu saja, suruh kerja sendiri. Pokoknya yang namanya ayam kan gitu kan. Bikin anak 10, cari lagi betina. Bikin 10, cari betina. Gitu kerja. Gak pernah dia mikirin hanya makan atau tidak. Ayam. Tapi ada distributor yang ketiga. Distributor lang. Kalau lang Bapak Ibu luar biasa. Yang satu ciri-cirinya lah sudah pasti tidak pernah terbang sama keperit. Tidak pernah terbang sama kalkun, tidak terbang sama ayam. Lang ya tetap lang dia perginya, terbang sendiri. Tapi ada satu ciri yang luar biasa dari lang. Tidak komando, dia bergerak. Tapi ciri-cirinya yang luar biasa Bapak Ibu ada. Dia bertanggung jawab.
Kalau dia bikin anak, minta ampun. Begitu istrinya punya anak, dia tungguin, cariin makan. Sampai jadi, begitu anaknya sudah mulai bersayap, dia tenang-tenang dikit, jadiin terbang. Sudah bisa terbang, baru dia tinggalin. Nah kalau Anda benar-benar jadi distributor elang, buat orang itu jadi presiden eksekutif, baru tinggalin. Nah, baru mantap. Elang. Nah Anda ada di kategori mana? Anda yang ngecek hari ini. Oh tangan mana kalau oke. Syukur-syukur Anda elang. Anda jangan ngajak orang diterbengkalaikan, salah besar. Bertanggung jawab sama diri, bertanggung jawab sama anak istri. Dan mereka luar biasa. Kalau yang namanya elang kan bukan ibunya yang nyuapin, betul nggak? Yang nyuapin bapaknya. Waktu nendang-nendang ngajarin terbang semua bapaknya. Maka yakinkan diri Anda, ambil keputusan untuk jadi distributor elang. Oke. Kalau Anda coba-coba keluar besok lusa dari bisnis ini, buat kita enggak masalah. Tapi kita SMS ramai-ramai, Anda termasuk kalkun atau ayam. Ah gitu aja cukup, setuju? Kita SMS aja ramai-ramai. Oke, yang ketiga. Dan kalau Anda bisa lakukan 3 ini, maka inilah disebut dengan Anda sudah memperoleh satu hal. Ini disebut kemenangan pribadi. Secara pribadi Anda sudah menang. Nah yang menarik Bapak Ibu, sekarang saya balik. Kalau Anda punya tujuan, cepat nggak tercapai? Tapi kalau Anda nggak punya tujuan, muter-muter nggak? Kayaknya kerjanya banyak, kagak nyampe-nyampe, betul nggak? Boros. Yang kedua, kalau Anda selalu menggunakan TV, tonton dulu, koran baca dulu, ribut dulu, kira-kira Anda cepat nggak mencapai tujuan? Nggak mungkin. Tapi kalau Anda menggunakan yang utama, cepat nggak? Kerja 20, hasilnya 80. Yang terakhir, kalau Anda jadi distributor yang selalu nungguin upline melulu, tukang analisa melulu, nggak terbang-terbang, kira-kira cepat nggak? Nggak mungkin. Nah kalau Anda jadi elang, kira-kira cepat nggak? Nah kalau udah Anda tahu jadi elang, caranya terbang, ya pastikan diri Anda hari ini elang. Jangan lagi jadi ayam. Tetapi kalau Anda berpikir, wah ini saya ini diturunkan jadi ayam, nggak mungkin saya jadi elang. Maka ada penelitian berikutnya di Jepang. Karena saya dosen, selalu penelitian, pakainya biar ilmiah kira-kira sedikit. Oke, nah penelitian ini Bapak Ibu, yang diteliti adalah ada ayam yang sedang ngeremin telur. Kira-kira sekitar 14. Tapi ada yang meneliti, dititiplah satu telur elang, titip di sana. Dikeremin kira-kira 1 bulan, lahirlah. Tapi ketika lahir Bapak Ibu, karena ayam ini merasa yang elang dikeram sama ayam, dia pikir, gue ini ayam. Cara cari makan sama persis seperti ayam. Dia pikir juga dirinya adalah ayam. Tapi sampai dia gede, adalah elang terbang. Ketika ada elang terbang, dia lihat, kok bulu gue bukan mirip sama saudara gue, lebih mirip sama elang. Dia bilang, wah kalau gitu gue ini bukan ayam, gue elang. Kalau gitu gue juga bisa terbang. Ternyata begitu coba terbang, ternyata terbang. Dan saya yakinkan Anda hari ini juga, Anda bukan ayam, pasti elang. Asal Anda mau berubah. Soal ayam atau tidak kan tadi elang hanya merubah cara berpikir, betul nggak? Maka rubahlah cara berpikir Anda hari ini dan pastikan Anda betul-betul elang. Yang keempat, kalau Anda ingin jadi orang hebat, pastikan setiap langkah Anda selalu berpikir win-win solution. Karena ada 4 kemungkinan dalam hidup ini. Kemungkinan yang pertama, Anda menang, saya kalah. Betul nggak? Kemungkinan yang kedua, Anda yang kalah, saya yang menang. Kemungkinan yang paling buruk, Anda yang kalah, saya juga kalah. Tapi kalau bisa memilih Anda menang dan saya menang, kenapa enggak? Dan sinergi adalah paling cocok dengan yang rumus terakhir. Dapat 200 juta, gue dapat 200 juta. Kan menang sama menang, betul nggak? Cocok pokoknya. Tepuk tangan buat sinergi dulu dah, luar biasa saya pikir. Coba kalau Anda di kantor, satu jadi atasan, semua nggak bisa jadi atasan. Nggak mungkin. Kalau di bisnis ini, satu jadi presiden, semua nggak bisa jadi presiden. Tepuk tangan dong kalau gitu, luar biasa saya pikir. Menang sama menang. Saya pikir kalau Anda berpikir menang sama menang, dia menang, saya harus menang. Dan inilah yang paling dapat rahmat di hadapan Tuhan. Dan kerjasamanya pasti abadi. Tapi kalau Anda coba merugikan salah satu, mungkin orang itu tidak ketahuan sebenarnya. Sekali ketahuan, dia kapok seumur hidup. Untuk itu Bapak Ibu pastikan, ketika Anda ngajak orang, pikirnya adalah jangan hanya 131.000. Banyak orang berpikir dapat 131
kabur. Dapat 131.000, kabur. Dapat 393, hilang. Kalau Anda berpikir win-win, pikirkan orang itu bagaimana dapat 200 juta. Baru Anda akan dapat win-win. Bina dia. Oke. Setuju win-win? Nah, ini salah satu contoh. Tapi kalau Anda win-win, Bapak Ibu, kerjasamanya, kenapa saya katakan sesuai dengan sinergi? Karena ini contoh juga, Bapak. Selalu saya pakai penelitian berikutnya lagi. Penelitian berikutnya lagi, Bapak Ibu. Ada sebuah kejadian di satu lapangan. Di lapangan ini tiba-tiba nggak tahu gimana cerita ada kelinci main. Loncat-loncat, 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 loncat. Ketika dia loncat-loncat, lagi asik-asik loncat-loncat, tiba-tiba ada serigala mau nerekam. Tapi kelinci ini menantang, serigala gue tidak seperti kelinci zaman dulu. Ini gue kelinci zaman kini, dibilang. Kalau lo mau berkelahi sama gue, kalau bisa kalahin gue, lo boleh makan gue. Tapi tempat berkelahinya di bawah tanah. Akhirnya masuk ke bawah tanah, hanya hitungan 5 menit. Tiba-tiba kelinci di bawah daging. Siap, makan daging serigala. Binatang lain, gila, kali ini kelinci bisa ngalahin serigala, dia bilang. Akhirnya datang binatang yang berikutnya yang ganas. Tantangin juga sama kelinci. Tapi syarat sama, berkelahi di bawah tanah. 5 menit, bawa lagi daging berikutnya. Kira-kira sekitar 10 binatang dia kalahkan. Tapi sore hari kejadian, Bapak Ibu. Dia tepuk-tepuk tangan nih kelinci. Bos keluar, dia bilang. Begitu keluar ternyata ada singa, Bapak Ibu, di dalam. Win-win solution, dia bilang. Kenapa? Karena macan tidak perlu ngejar-ngejar, dapat makanan, betul nggak? Kelinci yang tadinya jadi makanan binatang-binatang buas, sekarang balik malah dapat makan. Karena ada kerjasama yang bagus, Bapak Ibu. Kira-kira kalau kata parasit pakai sistem bekerjanya. Kira-kira gitu. Win-win solution. Anda tiru. Nah, apapun Anda lemahnya hari ini, kalau Anda mau proaktif, bekerja sama, berpikir win-win, tidak ada satu pun di ruangan ini sekali lagi akan jadi kelinci makanan orang-orang. Pasti Anda akan bisa, tapi di sini bedanya, orang-orangnya Anda makan bukan dimakan dagingnya. Tapi kasih 200 juta, Anda dapat 200 juta, itu aja bedanya sedikit. Luar biasa? Oke, tepuk tangan buat Anda dulu yang luar biasa. Pakai sistem. Makanya hari ini sekali lagi bekerja win-win solution bersistem. Jangan kerja dengan cara sendiri. Mungkin nggak kelinci bisa ngalahin yang namanya serigala kalau Anda kerja sendiri. Nah, maka Anda edifikasi aplin-aplin, betul nggak? Edifikasi alat-alat. Edifikasi kaset-kaset, buku pertemuan. Begitu datang ke pertemuan, biar serigala yang depan ini nerekam selesai. Betul kan? Kerja cermat, betul. Udah ada keterangannya di sini. Jago, saya pikir luar biasa. Oke, tepuk tangan buat yang penakluk-penakluk dulu. Pikir luar biasa. Ada sinar prop yang saya pikir sinar punya jaring yang luar biasa. Siapa masuk, mudah-mudahan kejebak jadi orang kaya pokoknya. Tepuk tangan buat muncul. Oke, Bapak Ibu, langkah yang ke? Sekarang yang kelima, Bapak Ibu, langkahnya lah berusaha mengerti baru dimengerti. Nah, kadang-kadang Anda kan jadi upline, kamu ngerti dong, gue ini kan upline kamu. Benar nggak? Downline juga bilang, ya kamu kan ngerti dong, gue ini kan downline baru belajar dari kemarin. Akhirnya apa? Berdaripada luar biasa. Tapi kalau coba Anda pahami downline Anda. Akhirnya apa? Pahami dulu baru dipahami, betul nggak? Nah, contoh sederhananya. Tadi saya cerita sama teman di kamar, kira-kira ini pemahamannya. Kalau suatu ketika Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya ke Anda. Ini warnanya apa? Hitam, Bapak Ibu. Ini warnanya apa? Merah. Hitam, Bapak Ibu. Ini warnanya apa? Hitam, Bapak Ibu. Dan sudut pandang saya menang, benar juga, benar nggak? Sudut Anda benar, sudut saya juga benar. Tapi kadang-kadang kan kita pembenaran, ini pasti merah. Ya itu sudut Anda, tapi sudut saya kan benar juga hitam. Betul kan? Kalau gitu kesimpulannya apa? Sudut mana cara memandang, kita harus caranya apa? Pahami dulu, baru dipahami. Deal? Nah, kalau gitu Bapak Ibu, karena setiap orang punya cara pandang masing-masing dan belum mereka salah. Contoh yang kedua tadi disebutkan. Ketika Anda mengendarai mobil, tiba-tiba kanan di depan berhenti mendadak, tiba-tiba Anda ngerem mendadak, yang di belakang prak nabrak. Langsung Anda turun. Kamu gila nabrak gue, bener nggak kadang-kadang? Tapi lupa kalau Anda jadi yang paling belakang, pasti nabrak, betul nggak? Kenapa nggak Anda pahami dari dua sisi? Kadang-kadang kita nggak adil, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, biar adil gimana? Makanya kenapa manusia serba dikasih dua?
biar disuruh adil Bapak Ibu. Dikasih otak 2, mata 2, hidung pun 2 lubangnya, jangan salah. Betul nggak Bapak Ibu? Jantung 2, kaki 2, tangan 2, ginjal 2, hanya yang satu mulut. Kalau mulut banyak kerja, sering tidak adil. Tapi kalau yang lain Anda perlakukan luar biasa, pasti berlaku adil. Contoh, telinga. Telinga Bapak Ibu, satu-satunya di antara organ kita, hanya telinga tempatnya berlawanan, betul nggak? Hanya telinga, yang satu ke sono, yang satu ke sini. Betul kan? Kenapa? Ada tujuannya juga, ini kodrat. Kenapa? Karena duanya menuju kotak, betul nggak? Biar otak Anda ketika mikir ngelihat dari 2 sudut. Kalau ngedengar dari 2 sisi, baru adil. Kadang-kadang kita belum apa-apa baru dari sisi, wih galak langsung. Setuju dari 2 sisi hari ini? Caranya pahami dulu, baru dipahami. Dan itu artinya apa? Kalau itu ceritanya Anda pasti kerjanya 20, hasilnya 80. Tapi kalau Anda minta dipahami dulu, kira-kira kerjanya 80, nggak dapat apa-apa kadang-kadang, betul nggak? Deal? Oke, tepuk tangan buat Anda dulu. Sip. Langkah yang kelima. Win-win solution. Kemudian Bapak Ibu, langkah yang ke-6. Langkah yang ke-6 Bapak Ibu, bersinergilah. Nah, kenapa saya bawakan materi ini? Karena di situ yang ke-6 nyebutin nama sinergi. Ini yang menarik buat saya. Bapak Ibu, bersinergi ini luar biasa. Tapi syarat Anda jadi bersinergi kalau Anda bisa lakukan 3 ini dulu. Karena kalau Anda memperoleh kemenangan pribadi, Anda hanya orang yang proaktif. Dan kalau Anda proaktif, kira-kira hebat nggak? Hebat. Kalau ini proaktif, hebat nggak? Kalau digabung, tambah hebat nggak? Tapi kalau sekarang yang satu reaktif, yang satu proaktif, bisa kerjasama nggak? Yang satu minta digendong, yang satu ngendong. Ya lama-lama juga habis tenaga orang yang gendong, betul nggak? Ketika tidak digendong, orang itu lumpuh. Untuk itu Bapak Ibu, pastikan bersinergi. 2 kekuatan bergabung akan membuat 10-20 kali lebih hebat. Maka itulah disebut dengan bersinergi. Makanya kenapa saya pindah dari network lain ke sini? Karena gara-gara namanya aja udah luar biasa, apalagi marketing plan-nya. Saya pikir dahsyat. Lambangnya pegangan tangan, silaturahmi. Anda tahu kan, silaturahmi rezeki, betul nggak? Maka hari ini Bapak Ibu, memang pekerjaan kita silaturahmi. Betul nggak? Jadi kalau begitu Anda siap-siap setiap saat silaturahmi. Tapi jangan ngerumpi yang lain-lain. Selalu omongnya apa? Sehat, kaya, bijaksana. Sehat, kaya, bijaksana. Gitu aja ceritanya. Promosi. Nah, kalau Anda bisa lakukan langkah yang ke-6, maka Anda disebut memperoleh kemenangan. Tapi kemenangan publik. Kemenangan Anda semua, kemenangan saya. Kemenangan orang-orang di luar sana. Dan Bapak Ibu, mohon maaf sedikit kalau yang di partai politik. Kadang-kadang partai politik kan entah siapa yang dimenangkan. Tapi kalau betul-betul ingin memenangkan bangsa ini, tidak boleh ribut dong. Betul nggak? Dan kalau Anda ingin memenangkan tetangga Anda, keluarga Anda, segala macam, jangan ribut. Pastikan bersinergi justru. Kenapa? Karena kalau tidak bersinergi seperti di sini tadi nasibnya. Maka pastikan bersinergi. Dan ini salah satu contoh kemenangan publik. Saya pakai cerita. Ini kemenangan publik yang luar biasa yang diperoleh oleh seorang. Kalau ini ceritanya mungkin dari luar kota mana, tapi kalau nama Otong dari mana ya? Pokoknya ada nama orang namanya Otong. Orang ini minta ampun Bapak Ibu. Cerewetnya luar biasa. Cerewet karena utangnya banyak. Cerewet karena cicilan rumah tidak kebayar. Cerewet karena gajinya hanya cukup sampai tanggal 10. Cerewet karena istrinya, pokoknya macam-macam cerewetnya. Pokoknya setumpukan cerewet, setiap hari cerewetnya minta ampun. Saking cerewetnya Bapak Ibu, Tuhan pun turun ke bumi ini. Karena kupingnya gatel katanya ngedengerin orang ini cerewet. Sudah kelewatan nih cerewetnya. Akhirnya Tuhan bilang, Tong, gue gatel kuping ngedengerin kamu cerewetnya minta ampun. Tapi biar kamu gak cerewet, sekarang gue kabulkan deh keinginan kamu. Tapi pilih hanya 3. Tidak boleh lebih, juga tidak boleh kurang. Tapi janji setelah ini kamu jangan cerewet lagi. Deal? Deal. Oke, pilihan pertama. Dasar orang ini adalah orang tidak bagus. Dia katakan. Dia langsung membisiki ke Tuhan. Apa pilihan kamu? Jangan kedengaran sama orang-orang, dia bilang. Apa? Buat istri gue mati. Kira-kira begitu. Istrimu mati? Oke, karena saya sudah terlanjur komitmen janji. Tak, dalam 1 detik istrinya mati.
Tapi dalam kematiannya tiba-tiba tetangganya semua bicara. Ya ampun, itu ada istri si Otong, solehnya luar biasa, tapi kenapa yang mendadak mati? Ada yang lain bilang, istri yang paling setia yang saya tahu, kenapa dia mati? Pokoknya sederetan cerita bagus yang mengatakan istrinya bagus. Akhirnya si Otong bilang, kenapa ya semua orang di luar sana kok bilang istri gue baik? Akhirnya dia meraung-raung, menyesali kejadiannya, luar biasa kejadiannya. Dan akhirnya Bapak Ibu ketika meraung-raung, dia lari lagi, terbirit-birit lari. Dia temui lagi Tuhan, Tuhan turun. Tolong Tuhan, apa? Tuhan, aku menyesal. Sekarang saya mohon yang kedua. Apa permohonannya? Buat istri gue hidup lagi. Klik hidup. Nah, janji Tuhan hanya tinggal satu, betul gak? Yang dua udah boros-boros nih. Nggak ada fungsinya, betul gak? Akhirnya dia bingung kan. Aduh, satu. Keinginan gue tetap tiga. Akhirnya Bapak dia temui tetangga. Kalau kamu disuruh milih satu, apa kira-kira yang kamu pilih? Kalau gue sih pilih duit banyak. Tetapi tetangga yang lain bilang, ngapain duit banyak kalau kamu sakit? Akhirnya tetangga bilang, oh kalau gitu gue pilih sehat. Yang lain bilang, ngapain kamu sehat kalau jam duit? Bingung dia kan, ini benar. Apa yang Anda pilih? Akhirnya Bapak pikiran pusing. Dia lari ke satu tempat, berbulan-bulan tidak menemui Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, kenapa ya? Si Otong kok gak datang-datang? Dia, aku punya utang satu nih sama orang. Kemana nih orang? Akhirnya Bapak Ibu ditemui lagi sama Tuhan. Tong, sudah 1 bulan gak kamu gak temuin? Apa yang kamu tagih yang ketiga? Bingung Tuhan. Yang satu bilang sehat. Yang lain bilang ayah. Yang lain bilang malah katanya aku disuruh jangan, pokoknya hidup sepanjang kehidupan. Tapi kan kalau miskin ngapain juga dibilang. Bingung Tuhan. Semuanya cocok buat saya. Sekarang gini aja deh Tuhan. Kau kan maha kuasa. Sekarang saya serahkan apa pilihan yang terbaik buat saya. Kira-kira begitu. Tong. Coba kamu dari dulu. Maka Anda harus konsultasi sama Flynn. Konsul. Jangan sudah gagal baru konsul. Salah, konsul sejak ini. Nah akhirnya Tuhan ngasih jalan. Kalau kamu pilih satu biar dapetin semuanya ada Tong. Bersyukurlah kamu. Karena kalau kamu bersyukur, kamu akan dapat kekayaan. Kalau kamu bersyukur, kamu akan jadi orang sehat. Dan kalau kamu pandai bersyukur, kamu akan hidup sepanjang masa. Dan saya juga ngajakkan. Saya ngajak juga ke Anda. Kita harus bersyukur karena dapat peluang yang paling bagus. Di sini ada kesehatan, ada kekayaan. Anda akan dikenang sepanjang hidup nama Anda kalau Anda berhasil jadi presiden eksekutif. Kan tiga-tiganya dapat, betul nggak? Luar biasa pilihan yang satu ini. Tepuk tangan buat bersama. Belum lagi ada tambahan. Dibuat cerdas lagi karena ada sekolahnya. Kan dahsyat saya pikir, betul nggak? Maka bersyukur. Dan kalau Anda bersyukur Bapak Ibu, mudah-mudahan sampai kapanpun akan selalu ada di sinergi. Tapi kalau Anda tidak ada di sinergi besok lusa, tandanya Anda tidak pandai bersyukur. Akan boros. Sudah pilih ini nggak mending, pilih ini nggak mending, semuanya akhirnya pemborosan. Jadi akhirnya ketika tadi dia bersyukur, hebat nggak? Kalau hari ini bersyukur hebat nggak? Hebat. Karena bukan hanya Anda yang kaya, mudah-mudahan Indonesia bahkan makmur. Kan kemenangan publik namanya. Betul nggak? Tidak kaya sendirian. Luar biasa Anda akan jadi pahlawan hebat. Anda hafal nggak kakek Anda namanya? Nama aslinya. Ada yang hafal, ada yang nggak, betul nggak? Tapi kalau Anda ditanya, siapa proklamator kita? Bung Karno, betul nggak? Semua, kan itu kakek orang lain, betul nggak? Kakek orang lain hafal, kakek sendiri enggak. Karena kakek Anda tidak mewariskan yang terbaik buat Anda. Dan kalau nama Anda dikenang oleh anak cucu cicit cocot, wariskan kemerdekaan, uang, waktu, kesehatan buat anak cucu Anda. Nama Anda akan terus dikenang. Deal? Okay. Yang berikutnya lah langkah yang ke-7. Asahlah gergaji. Bapak Ibu, ada orang bilang begini. Ini tukang sabit rumput nih. Gue punya kuda banyak sekali, punya sapi banyak sekali.
Dan dia punya sabit hanya satu-satunya. Dan dia terus sabit rumput. Begitu anak istrinya bilang, Pak tolonglah istirahat sebentar, asalah itu sabit sekali. Enggak, saya terlalu sibuk, nanti sapinya nggak makan sama kuda saya. Terus saja nyabit. Udah kurang lebih tumpulnya luar biasa, nyabit aja melulu. Anda kadang-kadang terlalu sibuk sensasi, tapi gara-gara sibuk nggak mau dengerin kaset. Akhirnya prospek nolak, nggak bisa jawab. Saking sibuk lupa baca buku. Karena baca buku, dengerin kaset, datang ke pertemuan bagian dari asah gergaji. Anda lebih bagus berhenti dulu presentasi, asah gergaji, begitu ada prospek galak bisa ditangkap, betul nggak? Gampang kan, bagus istirahat kan sekali-sekali kalau gitu. Jadi kalau begitu jangan karena alasan sibuk tidak mau dengerin kaset, baca buku, ikut ke pertemuan. Jadi asah gergaji ya nomor 1, dengerin kaset. Yang kedua baca buku. Yang ketiga Bapak Ibu tidak hadir di setiap pertemuan. Yang keempat pastikan sesibuk apapun olahraga. Karena olahraga pun Bapak Ibu bagian dari. Yang lain lagi adalah silaturahmilah. Karena silaturahmi pun akan mempertajam, karena dari hasil silaturahmi Anda akan dapat pengetahuan yang banyak, informasi yang banyak, dan prospek yang banyak. Itu yang menarik. Kemudian dari bagian dari asah gergaji, kalau yang senang meditasi, meditasi juga bagian dari asah gergaji. Yang terpenting ada Bapak Ibu, sembahyang atau sholat lah tepat waktu. Jangan karena sibuk. Udah nggak usah sholat lah, nanti juga dimaafin. Tuhan tahu kok saya sibuk. Jadi kalau gitu kesimpulannya adalah siap asah gergaji? Nah Bapak Ibu, ini salah satu contoh, cerita lagi. Cerita lagi. Cerita yang asah gergaji. Bapak Ibu, suatu ketika di satu kampung ini Bapak Ibu, semua manusia asal perempuan mati. Diterkam oleh raksasa. Karena ada satu raksasa di gua, ini namanya cerita zaman dulu, namanya cerita tentang Mentimun Mas. Mungkin Anda dengar nama itu. Nah, Mentimun Mas di kota itu Bapak Ibu, di satu desa. Ketika desa itu Bapak Ibu terancam, raksasa ini hidup di satu gua. Di gua ini Bapak Ibu, pokoknya setiap kampung itu anak wanita makan. Makanya di desa itu Bapak Ibu nyaris tidak ada wanita. Akhirnya Bapak Ibu ada seorang perempuan. Dia hamil dan ketakutannya luar biasa. Kenapa takut luar biasa? Karena khawatir kalau yang lahir adalah perempuan. Tetapi Bapak Ibu di titik tertentu ini ancaman. Tapi buat dia ini peluang juga. Nah ini contoh ancaman dianggapnya peluang. Begitu plek lahir tiba-tiba betul wanita. Tetapi karena orang ini sudah asah gaji terlalu sering, maka dia katakan, raksasa, penduduk di muka bumi ini di sini tidak ada satupun yang baik sama kamu. Loh kok bisa? Kan waktu kecil masih kamu satu kali caplok sudah dikasih. Sekarang gue yang baik hati sama kamu. Baik gimana? Gimana kalau gue ini pelihara dulu anak, nanti kalau kira-kira 50 kilo beratnya baru gue serahin sama lo. Kan sekali kasih kan cukup untuk 1 bulan. Kata raksasa, baru kali ini ada manusia baik banget seperti Anda. Oke, pelihara dulu sono. Akhirnya ibunya pintar, dikirimlah ke satu guru di satu tempat yang titipan, nak kamu belajar di sana, asah gergaji baik-baik agar kamu pulang setelah tajam. Oh iya Bu, agar dunia ini selamat dari itu orang yang namanya raksasa. Pendek cerita, sekolahlah dia. Bertahun-tahun dididik, kira-kira umurnya 18 tahun. 18 tahun kemudian ilmunya mantap sudah. Dan ketika mantap Bapak Ibu luar biasa. Kamu pulang, tapi kamu harus melakukan sesuatu, kata guru spiritualnya. Apa? Ini saya kasih 3 senjata buat kamu. 1, senjata A, B, senjata B, 3 senjata. Senjata pertama, kalau kamu nanti dikejar, lempar, dan begitu dilempar, di situ akan keluar yang namanya api. Nanti akan tahu raksasa itu pasti mati. Tapi kalau raksasa itu masih sakti, lempar senjata yang kedua. Kenapa? Karena senjata yang kedua membuat di situ ada danau. Kalau nggak tenggelam, pakai senjata yang ketiga. Kira-kira begitu. Akhirnya Bapak Ibu pulang. Raksasa, anak gue udah pulang. Sudah siap kamu santap. Sini. Kira-kira dia beratnya udah 50 kilo tuh.
Kata raksasa, wah asik juga ini, terima kasih, salam-salaman dulu. Tapi ada syarat. Ada syarat, dia bilang syaratnya apa? Taklukkan dulu dia, baru kamu boleh makan. Tapi kalau enggak, jangan-jangan kamu sekarang akan jadi makanannya dia. Dan pendek cerita, ini kejar gue sekarang. Begitu dikejar, larinya kencang, tapi begitu hampir diterkam tas senjata yang pertama. Tiba-tiba api luar biasa dan kegulung, dasar raksasa hebat ditiup dan mati. Orang ini lari, kejar lagi, kejar. Tiba-tiba itu menjelang, tak, senjata yang kedua keluar. Berubah jadi danau. Tapi dasar raksasa hebat disedot, danau kering. Lari lagi. Tapi Bapak Ibu, tiba-tiba ini senjata yang terakhir. Begitu senjata yang terakhir, cas, begitu terbang, ternyata berubah jadi lautan. Dia tenggelam di sana, disedot, nggak habis. Dia apa-apain nggak sedot. Akhirnya dia mati tenggelam. Dan di kehidupan itu pun berlaku sampai hari ini. Masih ada raksasa itu. Dan raksasa itu ada di dalam diri Anda sekarang. Anda takut prospek, malu. Gara-gara raksasa itulah Anda hari ini peringkatnya kagak naik-naik. Presentasi takut. Follow up, malu. Dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda lakukan yang 3 ini, pasti juga oke. Tetapi Bapak Ibu siap mau melakukannya? Siap. Dan Bapak Ibu, Sinerprop juga menyiapkan 3 senjata. Ini. Kalau ada Anda prospek keluar sana, tiba-tiba ada raksasa yang galak, jangan kaget Bapak Ibu nomor 1. Kasih buku. Nah. Tiung, dia bacakan. Kalau belum takluk dia nguburin lagi. Keluar senjata yang kedua. Tiung, kasih kaset. Tapi kalau kasih kaset dia nggak takluk, maka kasih yang ketiga, bawa ke Sinercamp. Selesai sudah di sana. Wah, rontok sudah di sana. Dan di situ Bapak Ibu, mereka akan nyerah. Raksasa yang di luaran sana akan ditaklukkan oleh Sinerprop dengan 3 alat tadi. Dan guru-guru spiritualnya nih, tuh yang jago-jago kan, tepuk tangan buat guru-guru spiritual dulu. Kau pikir luar biasa mereka. Udah, gurunya ada, senjatanya ada, sekolahnya sudah sip. Saya pikir udah luar biasa. Deal, asah gergaji. Bapak Ibu, setelah Anda jalankan 7 langkah ini, saya kasih ilmu yang terakhir. Nah, ilmu yang terakhir Bapak Ibu, jalankan ini. Kalau Anda punya sikap yang terakhir ini. Kalau Anda merasakan yang terakhir ini, baru Anda serius. Kalau Anda rasakan yang terakhir ini, Anda nggak usah diapa-apain, Anda akan serius. Mau saya kasih ilmunya? Oke. Sebelum saya sebutkan, tepuk tangan yang satu ini. Karena ilmunya luar biasa. Luar biasa ilmunya. Ilmu ini adalah, kalau di Bali, ini disebut ilmu kepepet. Ilmu kepepet. Ilmu kepepet ini Bapak Ibu luar biasa. Karena Anda Bapak Ibu hanya keluar tenaga yang benarnya kalau dikasih kepepet. Contoh. Kalau Anda hari ini lagi anteng-anteng, lagi main-main, tiba-tiba ada anjing holder. Dan anjing ini setiap ketemu orang, kalau disebut tek gitu, dia gigit pasti pantat Anda. Dan kalau dia gigit, tek, dan satu-satunya jalan lah harus tercabut. Anda bisa bayangin itu? Oke. Tiba-tiba di depan ada pagar kira-kira 3 meter. Pilihan hanya 2. Pantat lepas, atau Anda bisa loncarin pagar. Pertanyaan saya sekarang ke Anda, bisa loncarin pagar nggak? Kan pakai ilmu kepepet, betul nggak? Kalau gitu ilmu kepepet luar biasa. Karena ilmu kepepet yang mengeluarkan potensi terbaik Anda hari ini. Dan Anda belum mengeluarkan ilmu ilmu itu Anda belum keluarkan hari ini. Kenapa Anda belum keluarkan ilmu tadi? Karena Anda belum merasa kepepet sampai hari ini. Kepepet yang kedua, saya kasih contoh dulu biar Anda tahu gimana cara mengeluarkan ilmu kepepetnya. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Anda punya adik, anak, ibu yang belum kawin, ibu Anda tiba-tiba meraung-raung nangis kesakitan begitu luar biasa dan hanya butuhkan 7,5 juta untuk berobat. Tapi Anda utang banyak, uang nggak punya. Kira-kira Anda bisa dapetin uang nggak 7,5 juta? Yakin dapat? 100%? Oke. Kenapa Anda nggak kepepet di sini dan jadi kaya raya? Loh, kenapa Anda nggak ikut GBC? Kan karena belum kepepet doang, bener nggak? Sekarang kalau kepepet jadi orang miskin mau, masa kepepet jadi orang kaya? Nggak.
Deal? Kepepet. Tapi saya kasih ilmu yang terakhir tentang kepepet dan ini kisah nyata. Ini betul-betul kisah yang luar biasa. Dan ini saya kasih ilmunya ke Anda. Bapak Ibu tahu di dunia tentara-tentara canggih? Tahu tentara canggih yang canggih apa? Inggris luar biasa. Siapa lagi? Spanyol luar biasa. Siapa lagi? Amerika. Itu punya tentara yang benar-benar goodnya luar biasa. Canggih, senjatanya juga canggih. Tapi hebatnya, semua tentara negara ini pernah kalah. Kecuali satu yang tidak pernah. Tentaranya Hitler. Dan begitu diteliti oleh penelitian di dunia, kenapa ya tentara yang satu ini nggak canggih, tapi menang terus. Yang lain canggih-canggih kok pernah kalah. Begitu diteliti, ketemu Bapak Ibu. Ditemukanlah ternyata tentara yang canggih-canggih ini semua lagunya dua. Lagunya kira-kira begini. Contoh lagu saja, saya nggak bisa nyanyi. Nah, kalau lagunya bunyi tong tong tong, maka ini pertanda maju bertempur. Tapi kalau ada lagu nanti teng teng teng, tarik mundur. Kira-kira itu lagunya. Tapi lagu tepatnya kurang lebih ya begitulah. Kurang lebih begitu. Nah, satu titik Bapak Ibu, tentara ini dengan senjata lengkap. Musik dibunyikan tong 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 bertempur, tapi begitu ngelihat tentara serem semua. Dia bukan ingin membunuh, yang dia pikirkan kapan lagu yang kedua dibunyikan. Ana pun kalau prospek karena lagunya dua, begitu ditolak, apa alasan yang paling tepat untuk saya mundur? Nah, mulai cari-cari alasan. Kemarin cerita semangat tentang Mercy, besok cari alasan untuk tidak dapetin Mercy. Tapi tentara Hitler Bapak Ibu, lagunya hanya satu. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Dia katakan, lagu gue hanya satu. Dan lagu itu hanya ada tong tong tong, maju, tidak ada lagu mundur. Tepuk tangan dulu dong. Satu lagu. Satu lagu. Dan ketika tong 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 bunyi, ngelihat tentara serem, maka orang ini pilihannya. Daripada gue diinjek-injek, lebih bagus gue keluarkan potensi terbaik biar gue bisa injek-injek dia. Anda kalau punya prinsip lagu satu, jaminannya pasti presiden eksekutif. Tapi kalau dua, nggak ada satupun jaminan. Karena Bapak Ibu, ada saya tonton di satu tempat. Orang ini mengatakan bagus sekali kalimat. Tidak ada penolakan terlalu sulit. Tidak ada hambatan terlalu hebat di luar sana. Yang ada adalah kita kurang tangguh menghadapi. Dan Anda tahu, tidak ada masalah yang diberikan karena melampaui kemampuan Anda. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa? Semua masalah pasti ada solusi. Dengan catatan lagunya satu. Ya, oke. Siap lagu satu sekarang? Oke. Jangan pernah mundur sebelum presiden eksekutif dan Mercy-nya nangkring. Deal? Tepuk tangan buat Anda. Satu lagu. Nah, Anda tahu nggak? Kenapa kok dia bisa memenangkan? Sama orang yang lagu satu adalah kepepet. Jadi kalau gitu itu ilmu asli kepepet tuh Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu, nah sekarang orang kepepet baru saya sebutin. Ada dua binatang, yang satu kepepet, yang satu suka main-main. Lagunya selalu dua. Nah binatang ini Bapak Ibu tahu cecak? Di sini ada cecak nggak ya? Ya. Kalau saya paling suka ngasih contoh cecak. Anda tahu cecak? Cecak Bapak Ibu dia tidak pernah kepepet. Makanya cari makan kalau sudah lapar. Tidak pernah ada cecak punya tabungan. Cecak kalau sudah kenyang tidur. Lapar bangun baru keliling. Dapat kenyang tidur lagi. Pokoknya kerjanya itu dan itu saja setiap hari. Dan banyak manusia di muka bumi ini persis seperti cecak. Sudah anaknya nagih uang kuliah baru gadekan SK. SK-nya nggak pernah ada di rumah bertahun-tahun. Itu masa lalu saya. Masa lalu saya. Pokoknya kalau belum kepepet kagak mau kerja keras.
Pendek cerita adalah kalau sudah ada tagihan apa, baru. Pokoknya belum kepepet, belum haus, kagak pernah cari minum. Dan ini yang mayoritas dimanapun. Makanya rata-rata sebagian besar, kalau Pak Yomil kemarin bilang, mungkin apa 90% tidak punya tabungan. Berarti kan 90% cecak ya kali-kali ya. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih, Anda jadi cecak atau binatang yang berikut ini. Yang berikut inilah Bapak Ibu, lihat laba-laba. Kalau laba-laba beda lagi. Kalau dia Bapak Ibu yang namanya lapar, haus, buat dia kagak peduli. Yang penting nomor satu adalah, nah gitu ya. Nah gitu kira-kira. Nah. Sudah jaringannya kebentuk, tiba-tiba ada manusia yang rusak. Coba lihat sejam bentuk lagi. Buat gue gak peduli, mau lapar mau gak. Prinsip gue adalah, gue baru tidur setelah punya rumah dulu. Betul gak Pak Ibu? Ketika dia sudah kebentuk rumah, baru dia tidur. Ketika tidur, tiba-tiba datang makanan, ke jaring sendiri, klik, klik, klik. Nah, bangun-bangun, kiri makanan, atas makanan, bawah makanan. Nah. Kalau ya Pak Yuda bilang, ini aset. Nah, aset. Jadi kekayaan. Kan ini bisnis jaringan juga. Buat jaringan, 2 tahun Anda tidur terus, tabungannya nambah terus. Lihat tuh parasit, lihat yang di depan ini, lihat, wah tidur, bangun, tambah 20 juta, bangun, tambah 30 juta. Setiap satu malam, tidur-tidur, jaringan nambah terus. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, semua bisnis di dunia pakai jaringan, disebutnya waralaba. Kan gitu. Kalau yang kita nggak cocok dengan waralaba, yang pantas adalah waralaba-laba. Lebih kencang soalnya. Tepuk tangan dulu dong buat sinergi. Lebih kencang. Nah, pertanyaan saya sekarang ke Anda adalah, Anda pilih kehidupan dengan cara mana? Yakin? Angkat tangannya yang pilih cara ini. Oke, ternyata 100% di Jakarta. Normal semua kalau gitu. Tepuk tangan pada dulu gitu. Normal ternyata. Nah, kalau Anda normal, saya pesan ke Anda. Untuk cara pilih laba-laba, gampang. Anda tahu? Anda pilih sukses, apa pilih yang namanya alasan? Kalau pilih sukses, caranya gampang. Berhenti membuat alasan sejak sekarang. Tapi kalau Anda banyak alasan, jangan pernah berharap jadi orang sukses. Karena takdir yang satu ini adalah hanya boleh pilih salah satu. Anda sukses, berhenti alasan. Anda banyak alasan, siap-siap jadi orang gagal. Dan cecak ini mungkin terlalu banyak alasan. Dan laba-laba ini tidak punya alasan. Selalu punya satu cara untuk buat rumah. Luar biasa? Oke. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya tutup dengan cerita terakhir ini. Penelitian juga. Penelitian ini Bapak Ibu luar biasa. Buat saya adalah penelitian yang dahsyat sekali. Nah, penelitian ini Bapak Ibu, ada jagung Bapak Ibu. Jagung, ini jagung. Ada jagung A, ada jagung B. Jagung B, dua-duanya nih jagung mau ditanam nih ceritanya. Jagung B begitu mau ditanam, dia orangnya positif doang. Dia bilang asik gue mau ditanam. Kalau gue sampai sempat dimasukkan ke bawah tanah, maka gue akan mineral-mineral, vitamin-vitamin semua. Sehingga aku akan bisa tumbuh begitu subur. Positif dia. Akhirnya begitu benar dia tumbuh. Kalau ada matahari yang menyinari daunku, aku akan serap semua vitamin D-nya. Sehingga aku akan tumbuh semakin bagus. Aku serap dan sehingga terbentuk klorofil. Kira-kira begitu salah satunya di sini klorofil. Ini sejarah klorofil. Nah, akhirnya dan seterusnya. Begitu ada hujan, dia katakan, dan hujan inilah yang membuat tanah subur. Dan aku pun tumbuh makin subur. Dan ketika ada yang namanya angin membelai daun-daunku, aku akan terus tumbuh makin subur. Dan hebat jagung ini terus tumbuh dan begitu subur. Dan dari sebiji jagung berubah menjadi puluhan jagung, berubah jadi jutaan jagung, berubah menjadi miliaran jagung, berubah jadi triliunan jagung. Akhirnya bisa menghidupi Anda hari ini. Jagung yang B.
Jagung yang negatif yang jadi masalah. Jagung yang negatif ini mengatakan, waduh, kalau gue dimasukkan di bawah tanah, konon kabarnya di bawah tanah kegelapan. Langsung gemeter dia. Aduh, gue takut di bawah tanah. Alasan yang bagus. Tapi kalau gue cepat-cepat pilih tumbuh, kalau ada matahari begitu terik, daun-daunku pasti keriput. Alasan yang bagus juga. Kalaupun terus aku bikin ada hujan, hujan membuat dingin, membuat jangan-jangan aku bisa demam berdarah gara-gara kena kabut. Alasan yang bagus juga. Kalau aku diterpa angin, aku bisa roboh. Alasan yang bagus juga. Dan memang alasan dibuat oleh Tuhan selalu bagus, tapi tidak pernah merubah kehidupan. Akhirnya jagung yang A memilih saya tidak akan tumbuh. Dan ketika dia ngegeletak di tanah, datang tikus lewat. Ketika tikus lewat, ada jagung nanggung. Sudah. Lihat dikit, tak disikat, dan sistem berjalan. Tapi sistem yang jelek ke sini. Kyuk masuk, dan Bapak Ibu dalam satu malam keluar besoknya di tai. Dan kalau Anda banyak alasan, pasti jadi tai juga. Akan sampah, tai. Sini ada yang menghina, di situ ngeledekin, apa-apa nggak kebeli, keluarga menceraikan, semua kagak beres. Itu kalau banyak alasan. Akan kemana-mana semua nggak ada yang ngakuin, semua nggak kebayar. Nah, pertanyaan saya sekarang ke Anda, pilih jagung A, pilih jagung B. Kalau pilih jagung B, berhenti sekali lagi buat alasan. Yang ada adalah solusi. Kenapa? Karena bumi ini hanya milik orang-orang yang berani menghadapi risiko. Tapi kalau Anda tidak berani menghadapi risiko, akan kena risiko yang lebih besar. Tapi kalau Anda hadapi risiko, maka risiko itu akan takluk sama Anda. Dan setelah itu, Bapak Ibu, Anda akan jadi orang-orang hebat. Dan 2-3 tahun ke depan, nama Anda akan dicatat. Dan di situ kita akan naik ke puncak gunung bareng-bareng. Kita bawa bendera merah putih. Di situ baru kita tanggan untuk mengheningkan cipta bagi orang-orang yang nolak Anda. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di puncak.